Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tadhkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqin minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil milladit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi. Ini sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mu'alif kitab hadis qudsi, dan kepada kedua orang tua kita, juga kepada beliau-beliau yang telah mewakafkan kitab ini untuk pengajian kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab hadis qudsi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadratil imami Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walil masyayikh. Syaulillahi lahul Fatihah. Wa thumma ila arwahi Bapak Wirat Songko, Bapak Supardi Gunawan Siwi, Ibu Etsi Pertiwi, dan Bita Rosalina rahimahumullahu ta'ala wa ghafarallahu lahumul Fatihah. Yang di Zoom mohon dimatikan ininya. Sampai halaman berapa? 30 yang bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kamu aja sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'idatus sabi'atu wassalasuna. Mau'idah
atau nasihat as-sabi'atu sabi'atu wassalasuna ke-37. Yaqulullahu azza wa jalla, yaqulu berfirman Allahu Allah azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung Allah. Ya bena Adam, hei anak Adam, lo letakkan yadaka tanganmu ala di atas sodrika dadamu. Fama apa yang ahbab tahu kamu cintai, linafsika linafsika untuk dirimu, fahibbahu fahibbahu maka disukai li ghairika li ghairika untuk orang lain. Ya bena Adam, hei anak Adam, jasaduka tubuhmu, dhaifun lemah, walisanuka dan mulutmu, khafifun tipis, wa qalbuka dan hatimu, jabbarun suka memaksa. Ya bena Adam, hei anak Adam, ghayatukal mautu, ghayatuka puncak perjalananmu, al mautu adalah kematian. Fa'mal maka berbuatlah, lahu untuknya, qabla sebelum, ayyatiyaka ia datang kepadamu. Saya jelaskan di hadis qudsi yang ke-37. Ini terakhirnya. Oh, kurang satu hadis lagi. Anak Adam, tidak ada kemuliaan suatu bangsa jika generasi mudanya bodoh. Ya, ingat, ini dawuhnya Allah,
Tidak ada kemuliaan satu bangsa kalau generasi mudanya bodoh. Dan tidak ada kehormatan bagi satu bangsa kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ya, makanya punya anak sekolahnya harus tinggi. Hai anak Adam, negerimu akan rusak jika anak laki-laki bujangan berperan sebagai suami sebelum menikah. Dan dia sudah menafkahi dan mengajak perempuan lain jalan-jalan sebelum menikah, bahkan tidur sebelum menikah. Hai anak Adam, negerimu akan mengalami kehancuran jika pemimpinmu banyak yang duda dan janda. Ya, jadi kalau masih bujangan, punya anak kerja bujangan, pesan Allah itu jangan dimintai uang, malah nggak sukses karirnya, biar dikumpulkan untuk masa depannya. Karena apa? Dunia makin akhir, orang tua makin seperti debt collector kepada anak-anaknya, minta jatah, ya ini gak dikirimi di WA, gak di WA ngomong adik, masmu kok gak tahu transfer aku yo. Ya ini ya anak Adam, ada orang yang menangis karena dosanya hingga Allah memeluk dirinya, menangis karena dosanya sampai Allah memeluk dirinya. Hai anak Adam, ada orang yang bangga dengan ibadah dan kesalehannya hingga Allah menjauhinya. Zaman sekarang banyak orang yang bangga dengan kesalehan-kesalehannya, bangga dengan ibadah-ibadahnya, justru ditinggalkan oleh Allah. Malah orang yang mengaku banyak dosa menangis hingga dipeluk oleh Allah. Tidak mengajarkan berbuat dosa terus nangis, enggak. Ya, makanya kita jangan membanggakan ibadah dan kesalehan. Ya, nanti malah dijauhi oleh Allah. Paham toh yang dimaksud oleh Allah? Paham ya? Hai anak Adam, di akhir zaman ini, hai anak Adam, di akhir zaman akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Hai anak Adam, akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang suka zalim kepada rakyatnya. Hai anak Adam, akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang suka menguras harta negara untuk kepentingan dirinya atas nama kebijakannya. Ini dijelaskan oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Hei anak Adam, ghayatukal maut, tujuan akhirmu adalah kematian. Kamu mengumpulkan harta yang banyak, nanti yang menikmati orang lain. Harta dikumpulkan banyak, ya miliaran, ternyata mati. Nah, mati masih muda, istrinya masih cantik, yang menikmati siapa? Ya istrinya sama suami barunya. Nah, ini kata Allah kan begitu. Ya anak Adam, badanmu lemah, walisanuka khafif, ya mulutmu tipis, ngomong seenaknya,
Ngomong seenaknya orang sekarang itu. Wa qalbuka jabbar, tapi hatinya suka memaksa. Pokoknya begini. Dibilangin mesti sulit. Ya. Padahal udah tahu tujuan akhirmu adalah kematian. Maka jagalah sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ya. Fa'amal lahu qabla ayatika, maka jagalah amal-amalmu itu sebelum datangnya kematian. Kita lanjutkan, ya bena Adam, hai anak Adam, lam akhluk, tidak aku ciptakan, udwan, satupun anggota badan, min a'dha'ika, dari anggota badanmu, hatta hingga khalaqtu, aku ciptakan, lahu, untuknya, rizkon, rizki, ya bena Adam, hei anak Adam, lau seandainya khalaqtuka, aku ciptakan kamu, abkama, dalam keadaan buta, lat khasarta, pasti kamu meratapi hidup, atau lat khasarta, pasti kamu meratapi, alal basori, penglihatan, lau khalaqtuka, seandainya aku ciptakan kamu, asomma, tuli, lat khasarta, kamu pasti meratapi, alas sam'i, pendengaran, fa'rif, ketahuilah, qadra, besaran, nikmati, nikmatku, nikmati, nikmatku, alaika, kepadamu, fashkurli, bersyukurlah, li, kepadaku, wala,
dan janganlah takfurni, kamu kufur kepadaku. Fa ilayya, kepadakulah al-masiru, kamu akan kembali. Ya bena Adam, hei anak Adam, ma apa yang qasamtuhu sudah aku bagikan laka untukmu, fala maka janganlah tud'ib, kamu lelah fi talabihi, mencarinya. Wa kullu ma, dan segala apa yang qasamtuhu sudah aku bagi laka untukmu, fahuwa maka dia yatlubuka akan mencarimu, hatta sampai tastaufiyahu, kamu mendapatkannya. Ya. Jadi ini yang dimaksud, kamu jangan lelah, kan sudah dibagi-bagi itu sama Allah, tapi dibagi-bagi lagi sama orang lain. Ya. Apa yang sudah dibagi oleh Allah untuk kita, ya kita bagi. Ya, contohnya begini, kalau gampangnya saja lah, gampangnya. Kalau kita mengajukan pinjaman uang ke bank untuk keperluan A, ya sudah keperluan A, jangan dibelokkan untuk keperluan B. Nah, kan menyampaikan pada Allah, ya Allah saya mau pinjam uang ke bank untuk keperluan ini, ya sudah untuk keperluan A, jangan dipakai keperluan B. Nanti kalau keperluan B, Allah tidak akan bagi lagi untuk gantinya bayar tanggungan kita ke bank. Ini yang dimaksud pembagian ini, qasamtuh itu pembagian rizki, bukan pembagian yang lain. Okay. Nah, ketika kita diberikan nikmat-nikmat yang besar oleh Allah, bisa berjalan sehat, maka kita harus menikmati, ya. Makanya Allah berfirman, aku ciptakan manusia itu seluruh anggota badannya ada rizkinya, mata ya ada rizkinya, telinga ada rizkinya. Kalau rizkinya mata dicabut berarti orangnya buta. Kalau rizkinya telinga dicabut jadi tuli, langsung menderita. Jadi menderita sambil meratapi, la takhasarta alal basari. Kita diberikan
pandangan yang cemerlang ini, cerah mata kita, kata Allah, fa'arif qadra ni'mati alaika, supaya kamu itu ngerti sedikit gitu loh, kalau nikmat-nikmat itu berasal dari aku. Jangan semua mengatakan, oh ini hasil kerja keras saya, ini hasil tabungan saya, ini deposito saya, oh anak saya sekolah dapat beasiswa. Ini bukan. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan, ya nggak dapat beasiswa. Oh anak saya karena pinter masuk perguruan tinggi negeri, bukan. Kalau kita orang sufi tidak seperti itu. Ya semuanya dikembalikan pada Allah. Walaupun anak kita itu pinternya sundul langit, kalau Allah mempersulit jalannya pun juga tidak akan sukses. Ya. Akhirnya pala tahlat khasarta, akhirnya menderita dan meratapi hidup. Fashkurli wala takfurni, maka ya syukurilah nikmat-nikmat yang aku berikan, jangan kufur. Kita itu sering syukur apa sering kufur? Ya kita jujur aja lah, saya sendiri ya sering kufur. Dapat nikmat saking senengnya lupa. Waktu makan aja mesti lupa, baca doa basmalah mesti lupa. Berarti kan ya kufur. Makanya Nabi itu mengajarkan sayyidul istighfar, biar yang lupa begini kan akhirnya kita biar ingat ya. Semua sudah aku bagi. Makanya Nabi sendiri dijuluki Abul Qasim, yaitu bapaknya Qasim. Qasim itu Qasama yang membagi rizki. Makanya kalau punya rizki, contohnya makanan, jangan dibuang, jangan disia-siakan. Banyak, makanya saya sering mengamati orang, kalau sering membadirkan barang, ujung-ujungnya rizkinya disumpet sama Allah, ya, dihentikan sama Allah. Ibarat keran itu ditutup sedikit-sedikit, akhirnya mampet. Makanya kalau kita banyak rizki, jangan suka buang-buang makanan, minuman dan sebagainya. Baru dikasih tetangga kalau kita sudah tidak habis. Kalau seperti itu tidak dihitung sedekah. Dihitung apa? Ya nitip buang sampah. Orang zaman sekarang kalau makan itu satu meja penuh, padahal yang dimakan cuman sedikit. Berapa yang mubadir? Daripada seperti itu, ya secukupnya saja, sisanya untuk anak yatim dan fakir miskin. Makanya sering semakin banyak beribadah semakin egois, ya. Semakin ngaji semakin egois. Bapak Ibu, semakin ngaji semakin egois apa semakin luluh hatinya? Nanti kita uji. Saya tidak akan memuji sebelum saya uji. Orang semakin bicara akhirat, semakin hilang rasa keadilan sosialnya. Sering orang bicara tentang surga neraka, tapi keadilan sosialnya hilang. Orang bicara akhirat setiap tahun umroh 2 kali, tapi ketika ada anak yatim menangis gak mampu bayar sekolah, dia gak peduli. Berarti semakin ngejar akhirat, semakin hilang rasa kepedulian sosial. Kalau Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba dari situ kira-kira semakin ngaji semakin egois apa semakin rendah hati? Oh saya ini jelek-jelek ini ngaji tasawuf loh, batal tasawufnya.
Ya kan? Jelek-jelek begini saya sudah ngaji Fatkur Robbani. Kan hari ini banyak orang beragama, semakin beragama semakin egois. Contohnya begini, hari ini semakin orang beragama, semakin banyak korupsi. Apa fungsinya agama yang dipelajari? Orang setiap minggu ngaji, setiap bulan ngaji, terus hatinya masih keras, egois dan sebagainya. Terus yang diikuti itu siapa? Yang disembah itu siapa kira-kira? Kalau masih egois itu kira-kira yang disembah siapa? Yang diikuti Kanjeng Nabi atau egonya? Yang diikuti, yang disembah Allah apa nafsunya? Lah, ya kan? Kita ini semakin ngaji semakin dalam, tidak semakin menyembah Allah, tapi semakin menyembah nafsu kita sendiri. Karena apa? Semakin alim, iblis itu semakin menggoda, tidak kepada kemaksiatan, tapi kepada kesombongan dalam bentuk amaliyah kita setiap hari. Kalau orang bodoh kemaksiatan, kalau orang pinter menjadi kesombongan, akhirnya sombong. Jelek-jelek ini kiai loh di kampung, itu mau nikahkan anaknya kok gak sowan aku itu. Nah itu makanya baca itu kitab Talbis Iblis, ya, godaan iblis itu. Jadi orang alim itu godaannya semakin alim, godaannya pada ibadah kita, ditampilkan kesalehan-kesalehan. Kita dulunya santai-santai saja kok ke masjid, nggak perlu bawa sorban disangklukkan ke pundak, kan nggak perlu toh. Itu kan aksesoris. Pulang umroh bawa serban, pulang umroh kedua makin lebar serbannya, umroh ketiga kepalanya ditutup ini sama kain, terus pundaknya ada sorban yang manut di sini segitiga itu, sabuk otoke diketokno hijau. Loh, kalau bapak ibu tertawa berarti ya sama itu yang diceritakan. Jadi nanti kita membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Ya kan? Jadi puncak ilmu kita, kata Allah, bukan karena kamu terkenal di bumi, semua orang mengerumunimu. Ya, semakin tinggi ilmumu, ternyata kamu tidak mengenal dirimu sendiri dan tidak mengenal penciptamu, artinya kamu akan mengalami kebutaan dan kamu akan meratapi. Hari ini banyak orang bodoh. Bukan berarti sisi akademisnya itu rendah, sisi akademisnya tinggi, tapi menurut Allah kategori bodoh. Bagaimana ciri-cirinya? Orang bodoh itu, ya, orang bodoh di dunia itu adalah orang yang mengagumi pendapatnya sendiri sambil menjatuhkan orang lain. Itu orang bodoh. Kalau ilmunya cukup, gak mungkin menjatuhkan orang lain. Ngaji nanti kuwi, ngaji rapodo kuwi. Itu namanya ciri orang itu orang bodoh. Dipikir pendapatnya dia yang benar. Jadi itu kebodohan orang zaman sekarang, ya.
Kita itu bukan kurang ceramah, hampir 1 minggu itu ceramah agama di mana-mana. Ya, bahkan sampai materi ceramahnya ustadznya itu hafal. Okay. Jadi kita semakin hari jangan semakin keras hati kita, semakin lunak. Ya, orang yang mengatakan bahwa yang saya yakinilah yang paling benar itu adalah orang bodoh. Orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, itu orang juga kategori bodoh. Kenapa begitu? Kita kan nggak mungkin kembali langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sayyidina Ali saja sampai marah ketika ada orang mengatakan kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Qurannya digebrak-gebrak, tanya itu Quran bisa ngomong nggak? Kan ya nggak bisa ngomong ya. Nah inilah orang-orang zaman sekarang. Jadi banyak hal-hal yang terlewatkan di dalam kehidupan kita tentang kebodohan kita. Okay. Makanya syukuri nikmat masih diberi kesempatan oleh Allah ngaji kitab tasawuf. Tidak ngaji kitab tasawuf nggak tahu. Karena apa? Islam yang diajarkan melalui fuqaha itu kan ahli hukum ya. Nah, Islam yang diajarkan oleh ulama itu saintis, ilmuwan, itu juga berbeda sudut pandangnya. Kalau ingin mencapai kesempurnaan antara fuqaha dengan ulama, ya kita belajarnya tasawuf, ya sudut pandangnya kaum sufi. Ya. Nah kalau fuqaha sudut pandangnya untuk mendekat kepada Allah itu kita harus banyak ibadah, banyak sholat. Tetapi kalau sufi tidak perlu banyak ibadah. Yang perlu adalah menyiapkan lahan yang luas untuk kehadiran Allah. Allah yang mendatangi kita, bukan kita mendatangi Allah. Makanya kalau sufi kamu percuma banyak ibadah, tapi di dalamnya terbersit kesombongan. Kamu percuma mengatur jarimu ketika tasyahud, tapi tidak mengatur geraknya hatimu. Tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, ini diatur aja sampai obah, kalau goyang kan batal. Tapi kamu tidak pernah mengatur gerakan-gerakan hatimu yang membatalkan sholatmu juga. Astagfirullah, ingat apa-apa ya. Nah, kan kalau ditimbang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi fuqaha mengatur gerakan-gerakan badan, ya. Kalau sufi gerakan badannya sudah baik, barulah gerakan hatinya yang harus diperbaiki supaya nanti Allah ketika hadir di tengah-tengah hambanya ada tempat untuk beliau. Maka dikosongkan hatinya, ya jangan semuanya diisi. Ibarat HP itu jangan semuanya diisi. Kalau 100 giga pakailah yang 50 giga biar nggak lemot.
Apa yang sudah dibagi oleh Allah, maqasamtu laka fala tudhib fi talabihi. Ya, kalau sudah saya kasih, jatahnya kamu akan mendapatkan. Tugas kita itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang rizki kita lepas itu karena apa? Ketika rizki datang kita tidak ada. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya bena Adam, hai anak Adam, la tahlif, janganlah kamu bersumpah di atas namaku, kadziban palsu. Jadi kamu jangan bersumpah palsu atas namaku, okay. Kalau terjemah Indonesianya, la tahlif, janganlah kamu bersumpah di atas namaku kadziban palsu. Jadi jangan kamu bersumpah palsu atas namaku. Faman, maka orang kholafabi, yang bersumpah atas namaku kadziban palsu, adkhaltuhu, akan aku masukkan dia annaro, ke neraka. Ya bena Adam, hai anak Adam, idza akalta, jika kamu makan rizki pemberianku, fattabi, maka ikuti, taati, ketaatan kepadaku, atau ketaatan kepadaku. Ya bena Adam, hai anak Adam, la tutolibni, la, janganlah, tutolibni, kamu memintaku, birrizki, rizki, Godin, untuk hari esok. Fa ini, karena aku la, tidak pernah, utolibuka, menuntutmu, biamalin, untuk bekerja, Godin, besok. Ya bena Adam, hai anak Adam, lau seandainya taraktu dunia, aku berikan dunia, li ahadin, kepada seseorang, min ibadi, dari hambaku,
li taraktuha niscaya aku berikan dunia ala ambiyai kepada para nabiku hatta sehingga yad'u mereka menyeru ibadi hamba-hambaku ila taati untuk berlaku taat kepadaku wa ila iqamati amri wa ila iqamati dan menunaikan amri perintahku ya bena Adam hai anak Adam ikmal berbuatlah linafsika untuk dirimu qabla sebelum nuzulil mauti nuzuli menjemput al mauti kematian bika kepadamu wala dan janganlah taghurrannaka kamu tertipu al khati'atu oleh kesalahan fa inna karena kesalahan ala akan asariha asariha mengikuti jejak as-safaro perjalanannya wala dan janganlah wala dan janganlah tulhika kamu terlena al hayatu dengan kehidupan watulul amali dan terlalu panjang angan-angan anit taubati sampai lupa bertobat fa innaka karena kamu tandamu akan menyesali ala ta'khiriha atas penundaan tobat khina hingga la yang fa'uka
tidak ada gunanya lagi. An-nadamu, kamu menyesal. Ya, ini Allah menjelaskan kepada kita, ya, dunia penting, dunia, ya, dunia sangat penting, jabatan penting, tapi jangan terlena dengan kehidupan. Waktu menjabat, wah, korupsi digedein, ya, berbakti kepada nusa bangsa kecil, ya. Nah, jangan kamu bersumpah palsu atas nama aku. Sekarang berapa banyak orang sumpah palsu atas nama Allah. Sebelum dilantik jabatan itu kan disumpah pakai Quran. Kalau bisa besok nggak usah sumpah, langsung mubakhalah aja. Disumpah kayaknya kan nggak mempan. Di mubakhalah pokoknya kalau kamu korupsi berarti kamu nanti semper, matanya buta, nah, ditabrak truk trailer. Nah, ini kan Allah sudah menjelaskan, orang zaman sekarang bersumpah atas nama Allah itu tidak ada beban. Kalau orang dulu kan nggak berani bersumpah atas nama Allah, ya. Kata-kata orang zaman sekarang, ya, ini kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, nanti di masamu ingat kata-kata pemimpinmu yang disumpah atas nama Allah tapi sumpahnya adalah palsu. Pemimpin menggebu-gebu di atas mimbar mengatakan, kita harus ingat kekuasaan ini atas izin Tuhan, kekuasaan ini untuk membahagiakan rakyat. Nah, ini menjelaskan Sayyidina Ali. Semua yang kita lakukan demi rakyat. Mereka hanya jujur di atas mimbar. Ketika saya mendengarkan itu di medsos di mana-mana, saya langsung ingat Sayyidina Ali. Oh, berarti betul dulu yang disampaikan Sayyidina Ali sekarang baru terjadi. Seperti itu sebenarnya ciri-ciri pemimpin zalim. Jadi kenapa di tengah-tengah kita, ya, dihadirkan pemimpin yang zalim? Karena kita semua sudah zalim, maka dikasih pemimpin yang zalim. Dari dulu pemimpin selalu jatuh cinta dengan dunia dan harta, jabatan. Kita ini orang kampung punya tabungan 100 juta, ya Allah, kayak masuk surga Firdaus. Orang korupsi triliunan ini. Kadang, ya Allah, saya mengingat di dalam hadis qudsi yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali. Ternyata di masa yang akan datang orang atas nama rakyat, dikit-dikit rakyat, ternyata ya sama yang dijelaskan Sayyidina Ali, itu hanya jujur di atas mimbar. Apa yang dijelaskan Sayyidina Ali? Kok muncul terus pemimpin zalim, muncul lagi pemimpin zalim. Kalau kita melihat Ihya, kitab Ihya, pemimpin itu zalim karena ulamanya sudah mulai zalim, ya. Jadi kita kan diberikan pemimpin zalim yang dihadirkan Allah zalim karena ulamanya sudah rela menukar agama, ya, demi kepentingan dirinya dan kelompoknya, dan rela memakan harta fakir miskin dan anak yatim. Ketika nggak punya uang seperti di zaman Abbasiyah, Umayyah menaikkan jizyah
apa jizyah? Pajak. Semua sisi dipajeki. Ya kebetulan aja kita ngaji hadis qudsi, tema-temanya mirip-mirip. Kita disclaimer dulu, tidak ngerasani orang lain, kita ngaji mendengarkan ini. Makanya tahun depan biar tidak salah pilih. Semuanya atas nama rakyat kata Sayyidina Ali. Makanya sampai Sayyidina Ali tidak mau pro pemimpin seperti itu, ya dibunuh. Sayyidina Ali dibunuhnya kan karena tidak mau pro yang begitu. Nah, satu ketika Imam Ali alaihissalam menjelaskan, ya. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan, datanglah seorang laki-laki ke kebun Imam Ali dan bertanya, "Hai Amirul Mukminin, jawablah pertanyaanku. Apa yang wajib dan apa yang lebih wajib? Apa bagi kita yang wajib dan lebih wajib?" Yang wajib adalah taat kepada Allah, dan yang lebih wajib adalah menjauhi dosa. Taat, sholat qiyamul lail setiap malam, paginya masih maksiat. Jadi tobatnya tobat kumat. Terus ngomong, kamu nggak apa-apa korupsi asalkan syar'i. Dan ini kan ya luar biasa. Tapi itu sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Nanti muncullah mulut-mulut seperti itu, ya. Jadi sudah tahu bahwa yang wajib dan yang lebih wajib, ya. Yang wajib adalah taat kepada Allah. Yang lebih wajib lagi menjauhi dosa-dosa yang kita hasilkan dari maksiat. Kata Allah, kamu nggak perlu khawatir rezekimu besok bagaimana. Wong aku juga nggak pernah mentargetkan kamu besok bekerja apa, kan gitu. Hai Amirul Mukminin, apa yang dekat dan apa yang lebih dekat? Apa yang dekat? Ya, yang dekat adalah kiamat, dan yang lebih dekat adalah kematian. Kiamat ini sudah mau datang, apalagi kematian. Umat Kanjeng Nabi itu antara 60 sampai 70. Kalau sudah lebih 70 berarti dapat diskon, korting. Makanya harus lebih banyak bersyukur, beribadah, okay. Jangan lebih banyak happy, jadi banyak istighfar yang banyak, ya, sholat yang banyak, ya, baca sholawat yang banyak, karena kematian sudah dekat. Apalagi setiap malam lewat sini dares kuat. Iya, tapi istri saya penasaran, masa ono main dares nanya. Burung dares itu bukan burung yang kayak burung-burung yang lain, dia munculnya di saat-saat dia ada tugas saja, kan begitu. Karena apa? Kalau siang kita cari nggak ketemu burung itu. Makanya seperti Ibnu Arabi, ada burung dares itu lewat, ditanya, "Hei burung, kamu mau kemana?" "Saya mau survei, nanti karena malaikat maut mau datang. Hasil surveinya nanti dikirim ke malaikat maut." Nah, itu namanya burung dares, bukan burung hantu. Ya, waktu kita ngaji kan pernah tuh berkali-kali. Ternyata saya tanya, "Kamu disuruh survei siapa?" "Ya Gus, di sini saya mau ada survei 3 tempat. Yang kemarin dapat stempel PKH, itu mau saya jemput." Bukan PKH-nya Kementerian Sosial, bukan, ya, PKH-nya dari malaikat maut, ya. Jadi yang ditanyakan oleh orang tadi,
apa yang dekat dan apa yang lebih dekat. Kemudian orang lagi bertanya, hai Amirul Mukminin, apa yang asing dan apa yang lebih asing? Yang asing adalah dunia, ya, dan yang lebih asing adalah kamu mencintai dunia sampai lupa kamu mati, ya. Hai Amirul Mukminin, apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Ya, yang sulit adalah kubur dan yang lebih sulit adalah pergi ke kubur tanpa bekal. Hai Fulan, kata Sayyidina Ali, kamu jangan suka makan yang gratisan, nanti akan mempersulit perjalananmu. Suka gratisan? Ramadan gemar sore-sore ngabuburit kalau kata orang Sunda, ya, terus cari takjil gratisan, padahal tujuannya itu apa? Iklan. Takjil gratisan ternyata kan minumannya itu stempelnya tokonya, terus organisasinya, kan begitu. Nah, nanti ketika mati menjadi sulit. Jadi hindari mental mencari gratisan. Nyekolah no anak ya jangan cari gratisan. Tetapi kalau beasiswa Gus, ya dilihat dulu. Kalau beasiswa karena anak kita prestasi dapat penghargaan, tidak apa-apa. Kalau keloyongan ke sana sini mencari biaya sumbangan supaya anak kita sekolah, itu kan mental gratisan karena kita sudah mengatakan pada diri kita bahwa kita tidak mampu. Harus mengatakan saya mampu. Jangan mengatakan saya tidak mampu. Nanti selamanya nggak mampu. Kalau nggak disantuni orang tidak mampu. Semua yang gratis, kata Sayyidina Ali, adalah penipuan. Memang nggak ketipeng dengan gratis-gratis. Tuh, ini kata Sayyidina Ali. Lihat saja, kalau semua yang gratis-gratis ujung-ujungnya penipuan. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ya, begitulah kata Allah. Ya. Maaf Ustaz, kurang kali ini ono pembicaraan yang ini yang merapi bagian itu. Iya, betul sekali. Oke, yang di Zoom ada pertanyaan? Jadi nggak usah risau dengan rizki, nggak usah risau dengan ini itu. Ya, semua itu sudah dibagi rata oleh Allah. Ya. Hanya saja kita kadang-kadang bikin aturan sendiri. Kalau disuruh ibadah bekerja seadanya. Terus yang akhirnya kan membayangkan pingin kaya, pingin ini, pingin itu. Lah itulah tulul amal, imajinasinya melampaui alam malakut, malah kelewatan imajinasi kita, nggak didetek oleh alam malakut. Kalau zaman sekarang kan itu semua disimpan di cloud. Nah, ini pikiran kita sudah melewati cloud, bahkan melewati Lauh Mahfud. Cloud masih adanya di bumi ini, disimpan di bawah laut sana. Ya. Kalau melihat dari firman-Nya Allah di dalam hadis qudsi ini, ya, kita sudah berada di zaman akhir. Ya. Apa yang ada di zaman akhir? Hai anak Adam, agama tidak membuatmu lebih baik. Coba kita ini muslim mayoritas di dunia, pokoknya muslim terbesar. Koruptornya terbanyak apa tersedikit?
yang terbanyak. Kita nggak ngerasani loh, itu sudah jadi berita harian, bahkan saya sampai muak. Terus siapa lagi yang kita percaya? Terus buat apa masjid dibangun mewah-mewah di mana-mana? Korupsi luar biasa, pesantren di mana-mana. Orang lulus S3 itu ribuan, profesor ribuan, tapi nggak makin baik. Apakah sudah dicabut keberkahnya oleh Allah? Lalu siapa yang kita ikuti? Kita mengaku agama kita Islam, Nabi kita Muhammad, kitab kita Al-Quran, dan bahkan banyak anak-anak kita yang menghafal. Anak-anak saya saja menghafal Al-Quran. Saya menghafal Al-Quran dari kecil. Orang yang paling patut diikuti kalau di negara kita di bidang keagamaan kan ya Menteri Agama. Terus menteri ini korupsi. Terus siapa yang kita toleh lagi kanan kiri? Loh. Kita beragama, tapi kayaknya itu hanya sebagai bungkus jubah suci untuk melakukan penipuan-penipuan di muka bumi. Kita sebenarnya kalau bicara itu kan gak menyembah Allah, berarti menyembah nafsunya sendiri. Makanya kata Allah, yang paling ngeyelan adalah nafsumu. Ya. Hai anak Adam, biarkanlah kebaikanmu itu jatuh seperti air hujan, jangan pilih-pilih. Orang sekarang tuh mau ngamal itu kan milih, wah situ nggak pro sama kita, jangan dikasih amal. Kita mau sedekah, wah itu nih orang Kristen tuh, Nasrani jangan dikasih tuh, cari yang sama-sama Muslim. Padahal yang diajarkan Nabi keadilan sosial. Terus buat apa beragama kalau seperti itu? Ngaji kitab numpuk-numpuk, istighosah setiap minggu, tahlilan setiap Jumat, manakipan setiap Selasa. Terus hidup kita nggak makin baik. Ada kegiatan sedikit mesti korupsi. Kegiatan apa dikit kok korupsi. Ziarah kubur sampai korupsi. Nah, ya kita bicara jujur aja terhadap diri kita sendiri. Nah, semakin banyak ngaji agama, ilmu agama, orang semakin ambisius, ya semakin egois, selalu ingin dihargai, ya kan? Kalau kita mengalami hal seperti itu, kita sulit menerima masukan dari orang lain dan sulit melihat kekurangan diri sendiri. Dan kita tidak mungkin bisa berempati kepada orang lain. Nah, ini zaman akhir. Ya kadang-kadang sedih. Tapi kadang-kadang ya jengkel. Ya. Jadi apa? Karena apa? Fa inna ala asari hasafaro. Jangan melakukan banyak dosa, kesalahan. Nanti bekas atau efeknya itu akan mengikuti jejak kita melangkah kemana. Maksiat dari sekian tahun. Seakan-akan kita kan nggak kena dampak maksiat itu. Lama-lama, karena itu mengikuti kita terus. Pada waktu kita lemah, dampak itu menimpa kita. Akhirnya kan orang itu selalu seperti ke saya gini, gimana Gus, saya kok begini Gus, padahal kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah dampak perbuatan manusia di masa
lalunya. Di hadis ini kan Allah menjelaskan jangan berbuat maksiat, ya kan? Karena apa? Maksiat nanti fa inna ala asarihas safaro, ya, wala taghurrannakal khati'atu, janganlah kamu tertipu dengan kesalahan-kesalahan maksiatmu, karena semua itu akan menjadi efek dan mengikuti jejak langkahmu sampai tua. Hanya bumbung belum tua-tua banget, bertobat, nanti perbanyak baca Sayyidul Istighfar, ya kan? Ingin mati husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kalau su'ul khotimah gampang, yang sulit husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah gampang, kencingi Quran gitu langsung su'ul khotimah. Ya, gimana kalau kita sudah merasakan dunia kita sempit seperti ini, mencari kebaikan sulit? Apa Sayyidul Istighfar enggak? Atau kenal nama judul Sayyidul Istighfarnya tapi nggak tahu isinya, nggak tahu kontennya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, ya, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku adalah di atas janjimu, wa wadika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Nah, nabu ulaka binikmatika alaina, ya, wa nabu ulaka bidunubina. Jadi engkau mendatangi kami dengan nikmat-nikmat, tapi kami balas dengan dosa-dosa. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Loh, kita itu kan diberi Allah nikmat-nikmat yang banyak, tapi membalas Allah dengan banyak dosa. Nah, nanti amalkan itu ya di rumah supaya kita tidak terpapar virus seperti zaman sekarang. Ya, dijauhkan oleh Allah dari virus-virus yang terjadi di akhir zaman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nabu ulaka, kayak kalau sendirian ya abu ulaka binikmatika alayya, kalau bersamaan begini ya nabu ulaka binikmatika alaina, ya wa nabu ulaka bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau mendatangiku dengan penuh kenikmatan, tapi engkau kudatangi dengan penuh dosa. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Apa sudah paham? Kalau paham saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, jangan sampai hidup kita ini hancur, ya. Kita selalu banyak menunda-nunda tobat. Lah, tobatnya inilah bacalah Sayyidul Istighfar saja. Kalau baca tobat-tobat yang lain-lain nanti kesulitan. Penyesalan tidak ada artinya. Kalau kata orang Jawa kan nggak ada, getun ngarep kan nggak ada, pasti getun itu belakangan, getun buri.
Ya, kita lanjutkan. Ya bena Adam, hai anak Adam, idza lam tukhrij haqqi. Ya bena Adam, hai anak Adam, idza lam, jika kamu tidak tukhrij, mengeluarkan, haqqi, hakku, minal mali, dari harta, alladzi, yang razaqtuka, aku berikan kepadamu, iyahu, semuanya, wa manakta, dan kamu menolak memberikan, minhu, harta itu, al fuqaraa, kepada orang fakir, huquqahuma, sebagai hak huquqahum, sebagai hak mereka. Sallato, maka akan aku kuasakan, alaika, kepadamu, jabbarun, seorang pemaksa, ya'khuduhu, untuk mengambil harta itu, minka, darimu, wala usibuka, dan tidak akan aku berikan ka, kepadamu, alaihi, lagi, dan tidak akan aku berikan kepadamu lagi. Ya bena Adam, hai anak Adam, in aradta, jika kamu berharap, rahmati, rahmatku, falzam, maka biasakanlah, taati, taat kepadaku, fa'in, jika khasyita, kamu takut, azabi, siksaku, fahdhar, maka jauhilah, min maksiati, durhaka kepadaku. Ya, saya jelaskan dulu, karena penyesalan tidak akan ada artinya. Nah, kadang-kadang kita itu, ya, tidak menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Ya, tapi kita tidak mengeluarkan hak-hak yang diperintahkan oleh Allah, ya, seperti zakat, kemudian infak, sedekah. Ketika sekolah anak kita minta infak, terus anaknya cuma dikirimi pakai uang, masukkan ke kotak, yang dimasukkan berapa? 2
Padahal di rumah banyak uang. Anak cucunya harusnya kan infak, sekolah nggak narik SPP, tapi diberikan kelonggaran, sudahlah infak seikhlasnya. Tapi ternyata ikhlasnya cuma nilainya 22.000. Bagaimana kita di hadapan Allah kalau dibandingkan nikmat yang diberikan kepada kita? Jumat saja kalau ada kotak lewat, kalau saya melirik begini, wong-wong ini ternyata mengandalkan siapa? Pati murah, karena dianggap yang paling kuat ini Pati murah. Saya bukan apa-apa, ternyata memang di antara kita, mungkin ya kita sendiri itu ya sama, nggak ada bedanya. Jadi seharusnya ini kalau kita bicara logika berpikir, kita punya masjid, masjidnya besar, sekali sholat katakanlah 300 orang Jumatan. Kalau satu orang bawa 20.000 saja, kali 300 berapa? Kan sudah 6 juta. Habis itu masjid itu digunakan sebagaimana difungsikan seperti di zaman Nabi. Semua kegiatan di situ. Enggak di sini masjid, sebelahnya TPQ. Nah, terus gimana masjidnya? Akhirnya masjid pun terpisah-pisah. Nah, harusnya masjid begitu orang datang, ibu sudah makan, bapak sudah makan, belum? Mari Pak, kita antar ke dapurnya masjid, monggo makan. Karena kas kami setiap minggu itu 6 juta. Terus masjid tulisannya kas 50 juta. Kalau saya jadi takmir malu, 50 juta nganggur uangnya umat. Mendingan minus saja. Terus kemana uang 60 juta? Dipinjam ke kulaan. Lah kan patut diduga begitu dari ilmu manajemen keuangan. Saya kadang heran, ada masjid kasnya 100 juta. Terus kegiatan Jumat itu aqua di depan ya nggak ada, ini nggak ada. Saya ingin tuh bermimpi tuh kalau bisa setiap Jumat orang yang datang Jumatan itu keluar langsung makan yang enak seperti masjid di anak cucunya Sayyidina Ali di Iran. Begitu masjid semua makanan disediakan di masjidnya Imam Ali Ridho. Di sini cuman bikin konten Jumat berkah, yang dibagikan pecel. Astagfirullahalazim. Jumat berkah dibikin konten pecel. Saya itu gini, ya Allah, Jumat berkah dibikin konten, masuk TikTok, masuk yang lain-lain, nasinya cuman pecel. Lah, itu kalau pecelnya Mak Gomah daging. Pecelnya Mak Tun ya tempe. Terus bikin konten, orang dua disuruh bawa kresek besar, disuting dari belakang ke sawah-sawah. Mbah, sudah sarapan Mbah? Dereng. Pak, sudah sarapan? Kasih. Setelah dibuka kontennya cuman pecel. Itu mau menyenangkan orang pakai pecel. Itu memang Jumat berkah untuk monetisasi, bukan mencari pahala. Seperti itu terjadi di zaman akhir, ya kita jangan ikut-ikutan. Kalau memang niat gitu ya sudahlah, kita infakkan ininya sesuai ya yang dimakan oleh orang. Buruh tani makan pecel kan sebendino setiap hari. Paling enggak itu bawa makanan rendang yang dagingnya besar-besar, itu ada 3 jejer gitu loh. Terus kasih minuman aqua besar, terus kasih kotakan jajan, ada Olivia Bakery, jajan cenil panganane petani.
Makanya rezekinya Bapak Ibu nggak berkah. Setumpuk apapun harta yang Bapak Ibu miliki, kalau tidak berkah berjalan kemanapun rasanya kelaparan. Itu fakta apa fitnah? Kalau saya Gus, jangan memasukkan kas ke masjid, Pak, dibagi-bagikan sama orang yang miskin. Maksudnya banyak uang. Iya. Tapi tidak pernah dikeluarkan. Saya pedit dengan itu. Daripada pedit, saya pedit sama orang lain. Ya, makanya tukhrij haqqi minal mali, ya, minal malil ladzi razaqtuka iyahu. Aku kan sudah memberikan harta kepadamu semua, tapi kenapa hakku tidak kamu keluarkan untuk orang lain, untuk ini, untuk itu? Nah. Ya Adam in aratta rahmati falzam taati. Kalau kamu ingin mendapatkan rahmatku, kasih sayangku, kamu harus membiasakan taat kepadaku. Nah kalau sedekah terus dipakai konten, ya konten ya sekali-kali lah konten. Kalau setiap sedekah konten, setiap sedekah konten. Saya sampai gini penasaran, artis itu sedekahnya kan banyak-banyak kontennya. Terus saudaranya saya tanya, itu memang bener gitu? Ya enggak Gus, saya aja enggak pernah dikasih. Saya pikir kamu saudaranya terus dikasih. Ya, kalau kamu takut siksaku, ya, kamu harus meninggalkan maksiat. Ya sekarang gimana lagi? Sekarang cara setan sudah membuat kita kembali sesat dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cara setan, bukan cara intelektual. Ya. Kita lanjutkan. Ya bena Adam, hai anak Adam, raditu, aku rela mingka darimu, bil amalil qalili, dengan amal yang sedikit. Allah itu lebih menjadi sedikit daripada banyak. Wa anta, tetapi kamu, la tardo, tidak pernah rela, birrizkil kasir, dengan rizki yang banyak, daripada harta ya sedekah jutaan tapi tujuannya untuk pilkada, untuk pilihan kepala desa dan sebagainya, kan percuma itu. Banyak, sedikit aja yang penting sedikit yang penting ikhlas. Gimana? Ya normal lah kalau kita orang kampung seperti kita ini, 1 minggu masukkan kotak ke masjid 1 juta, itu kan lebih bermanfaat daripada masukkan ke acara-acara tertentu, undang sholawatan banyak-banyak tapi tujuannya kan nggak untuk Kanjeng Nabi, untuk kampanye, kan habis, nggak ada manfaatnya. Ya bena Adam, hai anak Adam, idza, jika kasabta, kamu mencari, al-mala, harta, fadhkur, maka ingatlah al-hisaba, dengan hisabnya. Faidha, jika kamu jalasta, duduk, alat to'ami, untuk makan, fadhkur,
maka ingatlah al-ja'i'u, orang-orang yang kelaparan. Ya, kalau makan ingat orang-orang yang lapar. Ya, ini kata Allah, Allah lebih menyukai ya sedikit amal tapi ikhlas daripada banyak amal tapi motivasinya lain, ya. Itu. Kalau bekerja ingatlah hisabnya nanti. Untuk apa? Nah, ketika duduk makan ingatlah orang-orang yang lapar. Makanya jangan makan satu meja penuh nggak dimakan, yang dimakan cuma sedikit. Wa idza, jika ta'atka mengajakmu nafsuka, nafsumu alal qudrati, untuk menguasai alal dhaifi, orang-orang lemah, fadhkur, maka ingatlah qudratallahi, akan kekuasaan Allah, alaika, atasmu, walau sya'a, seandainya berkehendak, la sallatahu, benar-benar orang lemah menjadi kuat. Ya, yang menunjukkan kata benar-benar dahlanya itu la sallatahu. Ya, faidha nazala bika, faidha, jika nazala turun bika, kepadamu, fasta'inu, mintalah pertolongan, fasta'inu, mintalah pertolongan kepadaku, bila haula wala quwata illa billahil alil azim, dengan kalimat ya la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya, kalau ditimpa bala, ya bekerja kok nggak sukses, bisnis nggak sukses, ya perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Faidha marotta, jika kamu ditimpa sakit tidak kunjung sembuh, fa'alij, terapilah. Ini kata Allah, fa'alij, maka terapilah nafsaka, dirimu, bisodakoti, dengan sedekah, fa'idha, jika asobatka, kamu tertimpa musibah, fakul, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kalau kita menyelesaikan masalah sulit, ya berat, beban makin hari makin berat,
maka yang sering kita baca adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau sakit tidak sembuh-sembuh, berarti terapinya dengan sedekah. Ini kata Allah, bukan kata saya. Ini kan teksnya ini, Bapak Ibu baca. Ya, hai anak Adam, agar kamu tidak bodoh, belajarlah filsafat dan sastra. Loh, apa hubungannya? Sekarang ini luar biasa. Ya, supaya kamu tidak bodoh, belajarlah filsafat dan sastra, agar kamu mengerti bahasa manusia itu indah. Belajar sastra. Kenapa filsafat? Agar kamu tidak menusuk perasaan orang lain. Tenong di lumahno, ngomong di genahno lek wong Jawa. Ya. Jadi perlu ngomong, itu perlu. Zaman sekarang orang ngomong itu sudah tidak pakai sastra. Tuh coba itu yang punya cucu, Mbah, kau nanti nang di Mbah. Cucunya begitu apa enggak? Nggih ngoten sakjane Gus. Lah itu sudah fenomena zaman akhir. Ngomong sama mbahnya sudah tidak menggunakan sastra lagi. Quran itu ya diwahyukan oleh Allah dengan sastra yang tinggi. Tapi orang Arab itu tidak mampu menggunakan sastra yang tinggi, malah yang mampu orang di luar Arab. Diajari ngomong yang enak malah enggak enak. Qiraah itu tilawatil Quran musabaqah ya. Pemenangnya mesti orang di luar Arab. Indonesia yang sering. Indonesia itu bahasa apa aja nguasai lidahnya itu. Ya. Filsafat itu kan orang mikir, ya, dipikir dulu sebelum ngomong. Nah, makanya kita itu memberikan beberapa hal ya, dalam kehidupan. Nah, kita ini kan lama-lama kehilangan ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau ajarannya Kanjeng Nabi nggak cocok untuk kepentingan bersama, maka yang disepakati adalah hasil rapat. Apa bedanya seperti orang Yahudi yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Kalau wahyu tidak cocok, berarti wahyunya yang dihapus. Nah, anak Adam, perbudakan modern bukan menyerang fisikmu, tetapi menyerang nalarmu. Ingat ini Sayyidina Ali menjelaskan kepada kita, nanti perbudakan di zaman modern tidak menyerang fisik lagi, tapi menyerang otak. Ngapain mikir akhirat berat-berat, mikir dunia saja lah. Ngapain haji nunggu 33 tahun, nanti keliling aja di Simpang 5 Gumbul 7 kali kan sama aja dengan tawaf. Loh, nanti lama-lama kan kita seperti itu. Nah, kita yang memegang ajarannya Nabi malah dituduh tidak open minded.
Gak open minded nih, kolot. Karena apa? Akhirnya berpikir itu melelahkan. Sudahlah kita taklid saja, ya. Itu lebih mudah. Hai anak Adam, jalan menuju Allah tidak pernah bertentangan dengan kemanusiaan. Kamu semakin maju semakin egois, kamu semakin beramal semakin sombong, ya. Kamu semakin kuat beribadah, ibadahmu semakin membentuk dirimu, menumbuhkan kebencian-kebencian kepada orang lain. Kamu semakin belajar, semakin ngaji, tapi ternyata kamu semakin fanatik, ya. Semakin ngaji semakin fanatik ya. Kalau semakin pinter, semakin terbuka, itu nggak semakin fanatik. Yang dilihat itu adalah kebenaran. Walaupun suara terbanyak, tapi kalau nggak benar ya kita nggak ikut. Fanatisme kan tujuannya adalah politik. Kalau politik tujuannya adalah harta dunia. Jangan menyepelekan orang-orang yang sedang lemah. Faida walau sya'ala salatohu, kalau sudah diberikan, ya, kekuatan oleh Allah akan menghancurkan orang-orang yang kuat. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke, silahkan. Dari hasil wakafan pasti itu mengeluarkan zakat. Dari hasil kata zakat wakaf di masjid, iya. Itu masih mewajibkan mengeluarkan. Kalau wakaf ya tidak. Kalau harta pribadi yang wajib. Infak kota itu termasuk infak. Infak kota itu kan bagian dari amal sedekah. Sodako jariah, infak, ya. Itu masa nanti zakat dizakatkan lagi. Nanti kayak di rumah sakit sebelah itu, ambil nomor antri pakai nomor antri. Jadi itu sudah, kalau sudah untuk zakat ya sudah, itu uang zakat, tinggal mentasarufkan ke yang berhak menerima. Kalau zakat untuk apa? Untuk ibnu sabil, anak yatim, ya, ghorimin dan sebagainya, ya tinggal mentasarufkan. Itu tugasnya pengurus. Kalau di masjid kan kita punya banyak itu uang di masjid sampai 50 juta. Untuk apa? Ya untuk kemakmuran masjid. Padahal kan sudah ditulis itu kemakmuran masjid ayatnya. Kemakmuran masjid itu contohnya begini. Ya kalau ada imam khotib, kalau kasnya itu 50 juta, mbok ya jangan dikasih honor cuman 50.000. Ngasih honor ya imam 500.000. Kalau dia jadi imam khotib ya 500.000, muadzinnya 250.000. Itu masjid yang dikelola dengan baik. Sing khotbah bahasa ini gratis saya. Loh, itu kesalahan manajemen kita. Makanya ustadz itu nggak kayak pendeta. Pendeta kan berbayar. Lah ustadz ini gratis. Lah maksudnya itu kan kalau ilmu pengetahuan sudah maju, takmir masjidnya doktor, ya. Terus anggotanya di ketakmiran itu S2. Iya kan paling enggak itu imam dibaji itu, imam sholat 5 waktu itu, bukan terus kayak di sini
pengujian itu sampai setengah jam imamnya belum datang karena tidak ada yang dibayar, semangat ngimaminya kurang. Kalau saya harusnya itu sholat 5 waktu bayar orang, ya kayak di Malaysia itu loh. Kalau pernah tinggal di Malaysia, saya di Malaysia ini dia ada orang jamaah, dia tetap di situ standby dibayar. Itu ya paling enggak kita enggak membebani negara lah, daripada ruwet takmir punya uang sholat 5 waktu siapa yang kita pasrahi itu kita bayar. Katakanlah kamu nggak usah kerja ya, oke kamu sambil kerja gak apa-apa, tapi ketika sholat 5 waktu membutuhkan kamu harus hadir, kamu saya kasih gaji 2,5 juta. Tapi dari hasil lokal ya nggak apa-apa, dari hasilnya yang kotaan masjid itu nanti satpamnya dibayar, tukang bersihin toilet dibayar, semua dibayar, nggak apa-apa, demi kepentingan umat, uangnya umat. Kalau umatnya nggak mau bersihin toilet ya dibayarkan orang urunan pakai bantuan pakai uang. Kalau disumbangkan untuk kegiatan organisasi, Nah kalau masjid terus organisasi A, ya buat apa uang itu? Organisasi kan bisa cari uang sendiri. Nah, harusnya organisasi itu yang nyumbang masjid, bukan masjid nyumbang organisasi. Rebana dikembalikan uang masjid, rebana uang masjid. Ya nanti nggak apa-apa kalau pinjam uang masjid untuk alat rebana, kalau dapat honor balik ngutang. Nah ini kadang-kadang kita kan perlu memperbaiki manajemen masjid. jadi infak dengan hasil lokal tidak sama. Ya nggak sama. Jadi yang hasil lokal khusus untuk Ya kalau mewakafkan tanah untuk masjid ya sudah di situ. Kan yang mewakafkan nggak perlu bayar zakat. Nah terus habis itu kan masjidnya jadi tuh, banyak orang nyumbang di dalam kotak masjid, jadilah infaknya masjid. Itu yang dikelola oleh takmir dengan manajemen yang modern. kalau ditumpuk itu apa Mas? Ditumpuk tuh haram itu. Kalau kita ya haromes, haram tapi enggak ames, itu enggak boleh. hasil dari wakaf memang ditumpuk toh. Sebenarnya lain dengan infak yang dengan kotak di Ya, katakanlah begini, ada orang seperti di sini. Kakek saya itu menyumbangkan tanah sawah 100 ru untuk masjid. Nah, ternyata oleh pengelola sawahnya yang disetorkan ke masjid sebagian setelah dinikmati dia. Ya seharusnya diambil berapa. Kalau saya akhirnya saya beginikan, sudahlah nggak usah dikerjakan, sewakan ke orang, hasil sewanya masukin ke masjid daripada ruwet. Iya, daripada kita perlu penafsiran yang banyak, mengambil istimbat hukumnya terlalu ini, sudah sewakan aja, uangnya masukin ke masjid. Nah untuk kepentingan umat. Bagaimana kalau ada tetangga masjid sakit, kasih uang untuk kepentingan umat, boleh itu diambilkan dari uang masjid untuk bayari BPJS umat, imamnya bayarin BPJS-nya, khotibnya, marbotnya. Berani nggak seperti itu? Kalau berani saya dukung dari belakang, nggak berani robono ya masjidnya. Masjid harus modern gitu loh. Takmir semuanya punya akses BPJS kesehatan, bila perlu BPJS ketenaga kerjaan. Nanti bekerja di masjid, akhirnya pensiun dapat pensiun, mati dapat uang kematian 50 juta. Mati panitia yang lain pretean cari sumbangan, aduh, bawa modern dikit gitu loh. Harusnya kan takmir masjid itu imam 5 waktu itu ada imam sendiri, dibayar pakai uang kotaan masjid, infaknya masjid. Terus kalau tetangga masjid jamaah ditanya, itu jamaah kok nggak sholat di mana? Oh sakit itu bah, di mana sakitnya? Ambilin uang masjid untuk bantu dia berobat. Itu boleh, nggak apa-apa.
daripada pakai nyewa sonhor solawatan. Sonhor itu sudah motivasinya hiburan, bukan kemaslahatan. Berani nggak gitu merubah gitu loh. Saya belum pernah menemukan masjid model begitu, apalagi kelompok kita ini. Kelompok betul tadi takmir. Lah, untung kelompok tadi takmir. Jadi perlu modernisasi manajemen masjid, mensejahterakan ini, mulai takmirnya imamnya diatur, terus dikasih honor. Kalau takut dengan mentarif ya nggak usah ditarif lah, tapi yang namanya takmir masjid kan tahu sendiri, UMR Kediri kabupaten 2.200.000 ya, kasih 2.200.000. Mau soleh marbot masjid bayaran itu seket sampai putu nila Melayu. Kan memalukan ya. Masjid itu harus punya satpam, punya tukang bersih-bersih, punya vakum. Masjid ganti vakum. Saya aja ngaji gini punya vakum. Katerban itu punya apa namanya, gudang segitu besarnya, cari vakumnya kalau ada. Paling ya sapu kerik itu sampai protol kabeh. Loh ya gak mengfitnah, tapi kan ya saya kan di sana ya lama. Sholat di situ itu, ya Allah. Paling tidak masjid itu ada AC-nya, wis kipas angin, sawang tok nggak pernah dibersihin. Jadi begitu udaranya muter mesti orang kena flu. Bukan karena virus flu ya, itu karena kotoran sawang yang ada di baling-baling kipas angin. Wong toilet masjid parahnya ngalahkan toiletnya terminal. Terus tanggung jawab kita di hadapan Allah bagaimana? Masa memfitnah? Ayo kita survei. Saya kadang-kadang kan malu toh. Ya Allah. Terus ada prasastinya lagi, sumbangan Timur Tengah. Terus menjauh. Nggih. Di sini aturan Pak Jalil wong seandainya ada orang memberi masukan, memberi masukan. Iya, terus aturan di kalau mikir terus nopo, tapi ini kok paling bagus gitu. Tapi ini kan ngaji pada dasarnya hukum. Nggih. Nopo duit kok ditumbuk mawon, membuat nanti tidak mau. Kalau kan menjangkau tapi kita seperti ini matur. Ajeng tak ini kembali diberi masukan. Ojo dulu lah, mau kira-kira material. Bahkan kalau di kapal ini kok tidak bakas karena ya isotik, kalau betul-betul isotik ya betul-betul. Pak jadi nggak bingung, udah saya buka ya bisa. Kalau betul-betul karena saya orang banyak, orang ya isotik pengirim itu dasarnya hanya ulang. Oke, pada dasarnya kalau itu uang masjid ya jangan dibekukan. Ya. Oh, kalau kita mau bangun itu kan cukup nanti minta umat urunan langsung kita bangun. Ya ada timnya. Terus kalau kas masjid kok sampai beku 100 juta untuk apa? Memang dipinjam untuk dagang dulu. Nanti lama-lama kan kayak salabah. Ya. Makanya ini perlu pembaruan manajemen masjid, modernisasi masjid. Sekarang masjid itu bagus-bagus, tapi manajemennya tetap gaya zaman Londol. Ya, dirubah, ada ininya, ada lagi yang mengelola, terus ada kantor masjid itu berfungsi. Ya, terus orang parkir itu ada tukang parkirnya sendiri, ada sendiri. Ya, masjid itu minimal punya ambulan. Sekali bisa beli ambulan nggak bisa merawat. Ambulan ini neyeng. Lah iya kita kan umat toh. Ambulan setiap hari di situ, kalau ada warganya umatnya ya yang sakit bawa ambulan.
Sebenarnya sholat Jumat di awal-awal di zaman Nabi itu kan untuk mempertemukan kita warga itu setiap 1 minggu sekali. Itu kan pertemuan mingguan di tingkat RT zaman dulu itu. Supaya apa? Tahu kabarnya perkembangan kemarin 1 minggu yang lalu bagaimana, terus perencanaan kita minggu yang akan datang bagaimana. Itu kan pertemuan Jumat. Makanya orang yang tidak mukim kan tidak wajib Jumatan karena sejarahnya seperti itu. Makanya saya kalau pergi kemana ya suka Jumatan, marung yang ngopi selesai. Kan begitu. Sekarang kan pengumumannya kas 20 juta pengeluaran ini. Terus pengeluarannya itu nggak tepat sasaran. Ya. Makanya Allah selalu mengkritiki harta kita itu karena apa? Kita selalu tidak pernah tepat sasaran ketika mentasarufkan harta. Masjid itu bukan tempat investasi dunia, investasi akhirat. Ya segera dicairkan untuk biar amal sedekahnya orang-orang yang masukkan ke kotak itu segera dapat amal, dapat pahala. Kok ditahan oleh takmir? Karpetnya jebol, segera beli, uang ada. Kok malah karpetnya jebol dibiarin, begitu jalan masuk ke sandedil nyungsep. Ya, paling enggak itu sujud Allah subhanahu. Itu baunya ke hidung itu wangi gitu, enggak langsung gebres. Ya begitulah ini dunia zaman akhir. Ya, tapi kita kalau mau berubah, mau berbuat baik, ya mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, ya kita akan baik. Ya, sebelum kita akhiri pengajian ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina ajma'in. Allahumma inna nahmaduka ala kulli ni'matin wa nashkuruka ala kulli hasanatin wa nastaghfiruka min kulli dhanbin wa as'aluka min kulli khairin wa nasta'idu bika min kulli bala'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa sayyidina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.